Shalom saudara-saudara, hari ini Rabu 11 Agustus 2021. Firman Tuhan kita terambil dari 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-14 sampai dengan 25. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-18 sampai dengan 20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya, serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Saudara, sesungguhnya siapa musuh kita yang paling sulit untuk dikalahkan? Apakah iblis? Iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara, di atas kayu salib. Nah, kalau demikian, siapa sebenarnya musuh yang paling sulit kita kalahkan? Saudara, musuh yang paling sulit kita kalahkan sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Ketika orang lain bersalah, kita menuntut orang itu untuk berubah. Bagaimana sebaliknya apabila kita yang melakukan kesalahan? Dapatkah kita juga mengalami perubahan? Ada banyak orang yang menjadi kecewa dan putus asa ketika gagal untuk merubah orang lain. Baik itu ketika berusaha merubah suami, merubah istri, maupun juga merubah anak-anak. Padahal saudara, yang dapat merubah seseorang adalah Allah. Dan yang pertama harus kita rubah adalah diri kita sendiri untuk hidup sesuai dengan maksud Tuhan. Saudaraku, bagian ini istimewa sebab mengisahkan akhir hidup dari Nabi Elisa yang terkesan seolah diselipkan di antara cerita para raja Yehuda dan Israel. Pelayanan Elisa dimulai ketika ia menggantikan Elia. Elisa dikenal di Israel sebab ia sering menubuatkan jalannya politik negara Israel. Di sini pun saudara, Elisa tetap menubuatkan tindakan Allah yang menolong Raja Yoas dari penindasan Raja Aram. Saudaraku, di akhir hidupnya, Elisa tidak menolak kedatangan Yoas. Meski ia tahu Yoas tidak takut kepada Tuhan, ia justru bernubuat sebab ia berharap agar dengan jalan ini, saudara, Raja Yoas bisa berpaling kepada Allah. Itu sebabnya tindakan Yoas yang melakukan petunjuk Elisa dengan setengah hati membuat Nabi Elisa menjadi gusar. Kehidupan, integritas, kesetiaan, dan pelayanan Elisa kepada Allah Israel tidak pernah berubah sampai akhir hidupnya. Elisa mengakhiri hidupnya dengan baik dan benar sampai kuasa Allah tetap dinyatakan setelah kematiannya. Sayang sekali saudara, sampai Elisa meninggal pun Raja Yoas tak kunjung berpaling kepada Allah. Raja Yoas tak kunjung mengalami pertobatan dalam hidupnya. Raja Yoas tak kunjung mengalami perubahan. Apakah berarti Elisa nabi yang gagal, saudara? Karena sudah gagal merubah pribadi seorang raja. Merubah pribadi seorang raja saja tidak mampu dia lakukan. Apakah berarti Elisa nabi yang gagal? Tidak. Karena yang dapat merubah seseorang itu adalah Allah. Dan tugas Elisa adalah memberitakan firman, mengajarkan firman supaya Raja Yoas mau berbalik kepada Allah. Elisa akan dinilai gagal, saudara, apabila karena Raja Yoas tidak memiliki perubahan dalam hidupnya, kemudian Elisa tidak lagi memberitakan firman Tuhan. Saudaraku, melayani mereka yang tersesat tidak selalu memberikan hasil seperti yang kita harapkan, yaitu pertobatan mereka. Ada kalanya, saudara, kita sudah berjuang bertahun-tahun untuk merubah seseorang, namun tak kunjung ada hasilnya. Apakah ini berarti kita tidak perlu memberitakan kebenaran lagi, saudara? Apakah berarti kita tidak perlu lagi juga menjaga integritas diri kita supaya tetap sesuai dengan firman-Nya? Jawabannya tidak, saudara. Sebab bagian saya dan saudara adalah memberitakan kebenaran
Dan perubahan suami, perubahan istri, perubahan anak, perubahan orang tua, itu adalah bagian Allah. Sehingga jangan pernah menyerah apabila saat ini kita sedang berjuang memberitakan kebenaran kepada pasangan kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita. Jangan pernah menyerah, saudara. Bisa jadi nampaknya seolah tidak ada hasilnya, namun percayalah bahwa hasil itu di mata Allah. Dan pertama-tama kitalah yang harus berubah untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengajar kami, mengingatkan kami bahwa ketika kami ingin merubah seseorang, terkadang kami begitu kecewa karena kami lupa bahwa yang dapat merubah seseorang itu adalah Tuhan. Bagian kami adalah mengajarkan firman, bagian kami adalah hidup berintegritas, hidup menyenangkan Allah, sehingga menjadi teladan yang hidup bagi orang yang ingin kami dapati mengalami perubahan dalam hidupnya. Tolonglah kami Bapa, seluruh jemaat GKT Banyuwangi yang bergumul dengan kehidupan kami. Ada yang ingin supaya suami kami berubah, anak kami berubah, istri kami berubah, orang tua kami berubah. Tetapi biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bahwa perubahan itu di tangan Allah. Tugas kami adalah memberitakan firman baik melalui perkataan maupun juga melalui perbuatan. Mengingat untuk salah seorang anggota kami, yaitu untuk Ibu Leli Susanti yang tepat pada hari ini berulang tahun ke-82 tahun. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Biarlah Ibu Leli Susanti Tuhan jaga, Tuhan lindungi, bahkan di dalam keterbatasannya firman yang hidup itu tetap berbicara, sehingga imannya, permohonannya hanya tertuju dan terarah kepada Tuhan sendiri. Sementara juga bersama dengan Kotong Ho dalam kehidupan, dalam kesehatan, terlebih dalam masa pandemi ini, biarlah Allah senantiasa yang memelihara. Demikian juga Bapak mengingat untuk Ibu Grace Lili yang beberapa waktu lalu berduka bersama dengan Sisil, bersama dengan Yoel, bersama dengan seluruh keluarga, oleh karena mama yang dicintai, oleh karena Bobo yang dikasihi telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Biarlah kiranya kekuatan rohani yang daripada sorga yang menyertai Ibu Grace Lili. Demikian juga Bapak, kami percaya bahwa penghiburan yang daripada Tuhan yang akan senantiasa memberikan kekuatan. Dan biarlah kiranya keluarga Ibu Grace Lili pun tetap dijagai Tuhan, terlebih di dalam masa-masa yang sulit ini. Bersyukur juga Bapak untuk keluarga daripada Ai Liucu bersama dengan Bapak Hendra Rusdianto, yang juga telah Tuhan tolong, Tuhan pelihara sedemikian rupa sehingga keduanya dipulihkan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Biarlah kiranya keluarga ini makin setia terhadap perjanjian. Demikian juga untuk Ibu Yana sekeluarga, Engkau telah memelihara keluarga ini, Engkau telah menolong keluarga ini. Biarlah kiranya keluarga ini pun juga boleh makin mencintai Tuhan dan terikat
di dalam perjanjian. Tidak lupa pula Tuhan mendoakan untuk Suk Juan. Kiranya Engkau juga memberikan kekuatan kepadanya. Terima kasih untuk pemeliharaan Allah, untuk Ibu Go Iing, untuk Andrew, untuk Aro, dan kiranya Suk Juan pun juga Tuhan Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pemulihan supaya sehat kembali, supaya kuat kembali oleh karena pertolongan Tuhan. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk Mbak Lisda, Mas Angga bersama dengan Ocha. Kiranya juga Tuhan tolong keluarga kecil ini, biarlah kiranya berkat rohani yang dari surga yang menyertai, dan keluarga ini pun dapat segera mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Kompakan, satukan keluarga ini melalui segala peristiwa. Oma juga hamba-Mu bawa dalam Tuhan, kiranya juga Tuhan menolong Oma Roswira Wiwit untuk boleh makin pulih, untuk boleh makin sehat, dan semuanya itu karena pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat teduh kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.